mengisi kursi-kursi yang masih kosong bagian tengah. Acara akan kita mulai. Dr. Honoris Causa Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019, yang terhormat Ketua Umum KOAN Dr. yang kami hormati wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Lukman Hakim Saifuddin, penceramah kita pada acara Halal Bihalal Qawani tahun 2023 hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Umum Qawani Dr. Insinyur Iwo Rudianto Yogo SPD, yang kami hormati para mitra Qawani, subhanallah, hadir secara Zoom pada hari ini. Kami mohon izin sebutkan Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ibu Ketua Umum Jala Senatri, Ketua Umum Dian Kemala, kemudian Dharma Wanita Pembangunan Pusat, dan beberapa organisasi mitra lainnya yang namanya belum masuk kepada kami dan kami yakin hadir bersama-sama kami. Yang kami hormati pimpinan organisasi anggota Qawani, yang kami hormati Dewan Pimpinan dan seluruh pengurus Qawani, yang kami hormati pengurus yayasan dalam koordinasi Qawani, yang kami hormati BKOW, Ketua Pelaksana kegiatan Halal Bihalal Qawani tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Izinkan kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia dan izinnya. Pagi ini kita dapat bersilaturahim secara hybrid dalam rangka Halal Bihalal Qawani tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023. Semoga acara yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabulkan doa-doa kita dan mengampuni dosa kita, sehingga kita kembali kepada fitri dan kesucian. Halal Bihalal Qawani hari ini, Ibu Ketua Umum, merupakan rangkaian kegiatan Amaliyah Ramadan Qawani yang telah dimulai sejak bulan Ramadan yang lalu.
dengan memberikan perhatian kepada yatim dan duafa, utamanya anak dan kaum perempuan di kampung nelayan Cilincing. Yatim dan duafa di bawah Yayasan An-Nur Kampus Depok dan duafa di sekitar Jakarta berjumlah 250 orang. Kegiatan halal bihalal Qawami dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program kerja bidang agama kewanita 2023 dan crash program bidang sosial. Menadari bahwa menjaga keharmonisan dalam kehidupan adalah merupakan kebutuhan fitrah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan bersifat universal. Dengan motivasi nilai-nilai agama bahwa Allah akan selalu memberikan rahmat-Nya bagi mereka yang senantiasa menjaga hubungan silaturahim dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tema pada hari ini mengambil tema menggali nilai-nilai silaturahim Idul Fitri untuk menguatkan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Tujuan halal bihalal pada hari ini adalah menguatkan pemahaman nilai-nilai agama yang terkandung dalam silaturahim dan aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menguatkan silaturahim pasca Idul Fitri, merayakan kemenangan setelah melaksanakan Ramadan dalam suasana pasca wabah COVID-19 menuju kondisi normal, dan menyampaikan ucapan hari raya Idul Fitri, saling memaafkan dan Qawami kepada seluruh pimpinan anggota Qawami, mitra kerja Qawami, DKOW dan DOW dan sebaliknya. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini mohon izin kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Ketua Umum Qawami, Dr. Insinyur Diwo Rudianto Wiono yang selalu memberikan support dan apresiasi, sayang menyayangi, kasih mengasihi, dan tentunya saling peduli dan saling mendukung. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang cantik dan solehah yang berada di dalam ruangan ini maupun di Zoom yang telah bekerja sama dengan baik, saling peduli, saling mendukung untuk melaksanakan program. Walaupun lain agama, lain latar belakang, lain profesi, kita harus menjadi satu kesatuan, bukan seperti air dan minyak, Pak, tapi seperti air dan sirup. Jadi kita merasakan kemanisan. Tapi tadi hari ini panitia nggak menyiapkan manis-manis ya? Sudah manis kita, terima kasih. Ada air kelapa muda ya yang cukup manis. Baik, insya Allah tujuan kita adalah sama semuanya, meningkatkan ukhuwah dan persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta terbangunnya semangat kebersamaan, salah satunya dalam mengemban tugas organisasi yang dimotivasi oleh nilai-nilai spiritualitas dan moralitas agama, sekaligus mengukuhkan kembali komitmen kita, tujuan kita, serta kebersamaan kita dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa, khususnya kaum perempuan Indonesia. Dengan hal-hal ini tentunya ada perasaan, ikatan emosional, saling memiliki, saling membutuhkan sama lain. Tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, dan waktunya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan insya Allah sehat walafiat, penuh semangat dengan suasana kekeluargaan yang penuh akrab dan rahmat insya Allah, dan juga penuh kesederhanaan.
kita tidak bisa mengundang semua organisasi anggota untuk kita dapat bertatap muka karena masih ada himbauan dari pemerintah. Walaupun dari WHO sudah tidak dinyatakan COVID, tapi ternyata di rumah sakit pasien COVID makin bertambah. Jadi ibu-ibu dan Bapak Satria, kita harus tetap jaga jarak agar supaya kita tetap aman. Pertama tentunya sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah dengan selesainya ibadah Ramadan dan datangnya 1 Syawal, maka hari ini Qowani melaksanakan tradisi halal bihalal yang merupakan kebudayaan khas bangsa Indonesia untuk kita saling memaafkan. Dan pada momentum pada saat ini saya izinkanlah menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minal wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dapat kembali ke fitrahnya dalam mendapatkan kemenangan yang hakiki dengan penuh syukur yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah ibu-ibu bangsa yang bukan kita buat pada masa kini dengan slogan ibu bangsa, tetapi itu sudah amanah dari para founding mother sebelum kemerdekaan, sebelum bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1935, bahwa seorang wanita wajib menjadi ibu bangsa yang menyiapkan generasi penerus yang berakhlak mulia, yang handal dan profesional, cerdas, berkarakter. Demikian Bapak. Jadi memang kita perawan, tapi jangan dulu. Ketua Qowani, Koordinator Bidang Agama dan Bidang Soskeskel, Ibu Profesor Dr. Hajah Masyito Cusnan, MAG, berserta dengan Ibu Dr. Anda Hajah Mariam Tohari, MPD, sebagai Ketua Panitia dan Ketua Bidang Agama, beserta Dewan Pimpinan, para pengurus Qowani yang hadir di ruangan Malahayati. Kita baru bertemu selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 secara halal bihalal ya. Baru pertama diadakan kita tatap muka baru pada tahun ini dikarenakan masa pandemi. Pusat, kemudian juga Jala Senasri, ada Dian Kemala, Dharma Wanita Persatuan, kemudian Pepabri, Perwosi, dan banyak mitra Qowani dan anggota organisasi Qowani yang hadir secara online, dan juga para ketua-ketua yayasan-yayasan Qowani. Ada 5 yayasan Qowani, baik itu di Jakarta maupun di Yogyakarta, dan juga yang merupakan aset yang berharga karena merupakan kepanjang tanganan pelaksanaan program Qowani di wilayah baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, yaitu para pimpinan Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau GOW dan para pimpinan gabungan organisasi wanita di seluruh Indonesia. Wah, ikan bakar ini pantunnya. Ada ikan bakar yang kita suguhin. Ikan bakar, ikan dori. Enak dibakar tanpa mecin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Memang biasa
pengurus Kowani suka ngasih tugas kepada ketumnya. Ketum Kowani itu bukan sebagai dianggap ketum pimpinan yang tertinggi, tetapi pelayan. Nah, begitu Pak Kowani. Sebentar, ya sebentar, sabar. Enak rasanya goreng. Ibu, kok ibu? Salah. Enak rasanya goreng ubi. Goreng dimakan di hari malam. Kalau ada maaf di hati, bagus diikuti dengan bersalam. Buat pantun tapi salah ngetik. Buah pepaya, buah duku, dimakan sampai perut kenyang. Maaf ya atas segala salah. Jalin silaturahmi dengan senang. Mentari bersinar di kala pagi, sungguh indah menghiasi hari. Untuk semua ibu Kowani yang saya cintai. Tambah lagi, kesatria di sarang ibu bangsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Selalu semangat, selalu cantik, selalu soleha, selalu baik. Saling mencintai. Terima kasih semuanya. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum, Ibu Biwo Rubianto Wiyogo, beserta seluruh jajaran pengurus harian, pengurus pusat Kowani Kongres Wanita Indonesia. Secara khusus Ibu Ketua Panitia, Ibu Mariam, di sini. Ketua Panitia kita juga Ibu Masito Husnan selaku Ketua Koordinator bidang agama. Seluruh ibu-ibu sekalian yang saya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya harus membalas pantunnya Ibu Ketua Umum. Dari tadi saya berpikir apa itu. Maka ini karena seketika jadi ada dua pantun. Mudah-mudahan ini harus terkait Kowani kan. Membeli delima ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa membeli markisa. Salam Kowani adalah salam ibu bangsa. Yang jawabannya adalah merdeka melaksanakan dharma. Cukup ya, cukup ini saja. Bisanya buah-buah. Ya, ini jadi buah-buahan. Ya, tentu pertama saya merasa bersyukur, berbahagia. Saya sungguh mengapresiasi Kowani. Ini baru kali pertama saya hadir di sini. Juga pertama kali saya memenuhi undangan Kowani yang bagi saya sangat spesial, sangat istimewa karena undangannya ini terkait dengan halal bihalal. Jadi tadi baik Ibu Ketua, Ibu Maria maupun Bu Ketua Umum telah sedikit mengulas tentang pertemuan kita dan saya juga kaget ternyata ini baru pertama setelah pandemi pertemuan. Jadi lama juga ya ibu-ibu nggak ketemu secara fisik begitu. Jadi untung masih saling kenal. Gitu. Saya khawatir setelah 2-3 tahun nggak ketemu sudah lupa sama dengan yang lain. Jadi terima kasih kepada jajaran Kowani yang mengadakan acara ini
dan saya diminta untuk bicara dengan tema menggali nilai-nilai silaturahmi Idul Fitri untuk menguatkan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Awalnya saya agak ragu, saya mau menyampaikan materi apa terkait dengan hal ini, apalagi di hadapan para ibu-ibu bangsa ini, ibu-ibu yang luar biasa. Jadi saya agak ragu, saya mau bicara apa. Tapi lalu kemudian saya tertarik dengan tema yang diangkat oleh panitia. Oleh karenanya saya akan bicara tidak jauh di seputar tema kita ini saja. Ada kelangenan itu, saling mengobati rasa rindu gitu ya. Tapi utamanya adalah memohon maaf. Dan mengapa ulama-ulama kita terdahulu itu sangat menekankan ketika Idul Fitri, ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, itu memohon maaf. Apa sebenarnya esensinya? Sebenarnya berangkat dari kata Idul Fitri itu sendiri. Id itu kembali. Fitri itu adalah fitrah kemanusiaan kita. Ada ungkapan begini, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dia lahir dalam kondisi suci. Fitrahnya itu adalah kesucian. Idul Fitri adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita yang asalnya adalah suci. Nah, mengapa Idul Fitri ini menjadi istilah setelah kita melampaui bulan Ramadan, puasa bagi umat Islam? Itu karena kita tahu puasa itu adalah upaya pengendalian diri kita. Jadi tidak terkecuali ibu-ibu untuk melatih mengendalikan diri kita, emosi kita, karena semua problem di dunia ini, termasuk problem di rumah tangga, itu sumbernya adalah diri kita sendiri. Semua masalah, semua problem yang dihadapi oleh manusia itu awal mulanya dari diri kita sendiri. Adalah silaturahmi itu sendiri, nilai-nilai silaturahmi. Ada yang menyebutnya silaturahmi, ada yang menyebutnya silaturahim. Itu ya kurang lebih sama lah artinya. Meskipun ada yang membedakan, tapi sebenarnya substansinya sama. Lalu juga ada kata kunci Idul Fitri, kembali ke Fitri. Ini maksudnya apa kembali ke Fitri ini? Padahal Fitri sudah pindah katanya. Kalau kembalinya kemana itu? Jadi apa hakikat makna Fitri? Lalu juga ada kata yang menarik, persaudaraan sebangsa setanah air. Sebelum saya bicara tentang ini, mungkin juga ada baiknya sedikit saya mengulas istilah halal bihalal, karena ini khas Indonesia. Kita tidak akan temui istilah ini di manapun. Di negara Islam sekalipun itu tidak ada istilah halal bihalal. Jadi apa itu halal bihalal? Dulu waktu saya kecil, saya tahunya halal bihalal itu makan-makan. Karena setiap acara halal bihalal itu selalu makan-makan. Saya nggak tahu ini Bu Ketum ada makan-makan gitu. Ada. Jadi artinya sudah sempurna lah acara halal bihalal kalau ada makan-makannya. Halal bihalal itu sebenarnya dari perspektif atau dari sudut pandang bahasa Arab itu sebenarnya juga tidak memenuhi kaidah bahasa ya. Sebenarnya halal dengan halal ini kan bahasa Arab yang diindonesiakan gitu. Halal sesuatu yang awalnya halal dicoba dihalalkan gitu. Itu maksudnya. Dulu memang ini dalam sejarahnya Kiai Haji
Abdul Wahab Hasbullah, itu salah satu ulama besar di Indonesia, pimpinan Nahdlatul Ulama, itu mengusulkan kepada Bung Karno ketika itu era di mana para elit negeri ini, ya kita maklumi karena masa-masa pergerakan, masa-masa yang ya penuh dengan tensi atau tekanan yang luar biasa. Hubungkan, menyambung. Silah bahasa Arab itu artinya menyambungkan, menghubungkan. Rahmi atau rahim itu harfiahnya adalah rahim, sebagaimana yang ada pada diri ibu-ibu sekalian, rahim asal katanya. Nah, menghubungkan mereka-mereka yang serahim dengan kita. Jadi persaudaraan itu tidak hanya sedara, sama-sama dari rahim yang sama, sekandung misalnya, tapi rahim itu maknanya juga luas. Rahim itu adalah ya kita semua, meskipun kita beda orang tua, tapi hakikatnya kita serahim, karena semua kita adalah Bani Adam. Leluhur kita itu Adam. Jadi kalau disambung-sambungkan, tetap saja kita punya hubungan persaudaraan. Itulah kenapa setiap agama, Islam apalagi, itu sangat menekankan kemanusiaan. Inti pokok ajaran agama itu adalah memanusiakan manusia. Dua alasannya. Pertama adalah tadi itu, bahwa hakikatnya kita ini bersaudara. Sebesar, sekeras, setajam apapun perbedaan di antara kita, itu tidak bisa lalu kemudian menjadi alasan bagi kita untuk memutus hubungan persaudaraan. Itulah mengapa dalam Islam sangat dikecam, sangat dijauhi. Kita lebih dari 3 hari nggak saling sapa, nggak saling tegur. Itu kita boleh marah semarah-marahnya, tapi jangan sampai memutus hubungan kemanusiaan kita. Karena kita satu rahim, kita satu saudara. Nggak tegur, apalagi permusuhan, saling menjelekkan, saling. Itu bukan ajaran agama. Kita mampu mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita emosi misalnya, marah-marah, nggak jelas juntrungannya begitu, itu selain bikin kita kesel, orang lain juga kesel. Gitu. Jadi andai pun kita marah pun, marah yang tertib. Marah yang tertib itu maksudnya marah yang tetap mampu terkendali, tidak lost control gitu maksudnya. Nah, Idul Fitri adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita, karena selama sebulan setidaknya di bulan Ramadan kita berlatih diri mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri terhadap ajaran-ajaran pokok Islam yang intinya adalah harus lebih mengutamakan memberi daripada meminta. Jadi ini yang sering dilupakan oleh sebagian kita. Kan ada ungkapan, kalau saya sedang puasa, saya menuntut orang lain untuk menghormati saya. Hormati saya dong, saya kan sedang puasa. Hargai saya dong, saya kan sedang puasa. Ngertiin saya dong, saya kan lagi ibadah puasa nih. Jadi seringkali sebagian kita kalau melakukan ibadah beragama itu lebih berorientasi kepada ego kita sendiri, diri kita sendiri, menuntut, meminta. Padahal beragama itu memberi, bukan menuntut. Itu. Justru karena saya sedang puasa, maka saya harus bisa menghargai, saya bisa menghormati, saya bisa mengerti ada orang lain di luar saya yang tidak sedang berpuasa loh. Kalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kurang lebih artinya begini,
wahai segenap sekalian manusia, sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku ciptakan kamu semua itu laki-laki dan perempuan, berbeda. Dan aku jadikan kamu semua itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu. Lita'arofu itu arti harfiahnya itu agar saling mengenali satu dengan yang lain. Tapi pengertian luasnya tidak hanya sekedar saling mengenali, tapi kalau sudah saling kenal mengenal, dia lalu kemudian saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling berbagi, saling mengisi, saling melengkapi, saling membangun kooperasi, saling bersinergi. Itu hakikat dari keragaman. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita beragam-ragam agar kita yang beragam-ragam itu saling mengenali satu dengan yang lain, saling berkomunikasi, berinteraksi, saling mengisi, saling melengkapi, saling membangun sinergi. Itu satu. Karena kalau kita semua seragam, nggak ada kehidupan. Anda bisa bayangkan kalau dunia ini isinya perempuan semua, atau laki-laki semua dan seterusnya. Nah, tapi di ayat lain Allah mengatakan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Artinya kurang lebih begini, walau sya'allah, kalau saja Allah itu mau, kalau saja Allah itu mau, maka kita semua ini akan dijadikan ummatan wahidatan, umat yang satu. Apa susahnya bagi Tuhan yang maha segala, yang maha kuasa, yang maha bisa melakukan apa saja, menjadikan kita umat yang homogen, umat yang seragam. Kira-kira mampu nggak Tuhan? Pasti mampu. Apa susahnya bagi Tuhan menjadikan semua manusia itu Islam, Muslim semua? Apa susahnya? Atau Kristen semua? Apa susahnya? Tapi Tuhan tidak jadikan kita umatan wahidatan, umat yang homogen, itu tidak. Lihat dulu waktu fima. Karena keragaman itu juga bentuk ujian bagi kamu. Pasti beda kan? Fisiknya saja pasangan kita itu sudah berbeda. Belum nanti seleranya, perasaannya, pemikirannya, keinginannya, cita-citanya. Wah, pokoknya banyak sekali berbeda. Nah, hati-hati. Dan Tuhan menghendaki kita hidup sehidup semati dengan orang yang berbeda dengan kita sama sekali. Itu cara Tuhan melatih kita agar kita arif, agar kita bijak, wise menghadapi perbedaan. Dengan setiap hari, bahkan 24 jam sehari, kita selalu berlatih hidup sehidup semati dengan orang yang berbeda. Dan jangan pernah punya obsesi untuk menjadikan pasangan kita yang berbeda itu agar dia sama seperti kita. Gak akan mungkin. Bukan untuk perbedaan itu, bukan untuk disamakan. Gak mungkin seleranya saya gak suka pedas, istri saya suka pedas. Saya paksa istri saya untuk jangan suka pedas, jangan banyak-banyak makan sambal. Gak bisa. Seperti istri saya juga menyakitkan saya agar ayo dong makan sambal. Ya gak bisa juga, itu selera yang berbeda-beda. Tapi kearifan yang dituntut dalam menyikapi keragaman. Demikianlah yang ingin saya sampaikan, mungkin terlalu panjang, saya mohon maaf. Oleh karenanya di bulan Syawal ini saya tentu mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi seluruh ibu-ibu sekalian, para ibu-ibu bangsa, keluarga besar Kowani, termasuk juga yang mengikuti secara online. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan saya. Minal aidin wal faidin. Minal aidin itu artinya doa, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang aidin, orang-orang yang kembali. Maksudnya kembali kepada fitrah kemanusiaan. Wal faizin, orang-orang yang meraih kemenangan. Kemenangan apa maksudnya? Kemenangan mampu mengendalikan diri kita sendiri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima segala
amal kebajikan kita dan menerima semua amal-amal kebajikan ibu-ibu sekalian. Demikian, sekali lagi saya amat sangat berterima kasih kepada Kowani yang mengadakan acara ini, dan akhirnya saya ikut mendoakan mudah-mudahan seluruh pengurus Kowani dari ketua umum, para jajaran ketua dan semua bidang-bidang juga yang ada di daerah-daerah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya dan mudah-mudahan senang. Silakan. Oh, berdua dulu. Ya kan ya? Ya, jaga rumah. Oh, tadi jaga rumah. Nanti disebut ya. Kalau di sini DP udah punya. Kalau kita mau membeli sesuatu ya. Bahasanya ditulis. Ya, izin lihat kamera Ibu. Kamera. Bisa mundur dikit. Ya. Gantian, sabar Ibu, waktunya masih panjang. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Terima kasih.
kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti.
melangkah, aku hilang tanpa arah, rindu hati sinarmu. Wahai Tuhan, aku lemah hina, perlumu noda. Hapuskanlah, terangilah jiwa di hitam jalanku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Ya Rabbi, izinkanlah aku kembali padamu. Meski mungkin takkan sempurna, aku sebagai hamba-Mu. Ampunkan